Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak ada batasnya dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang sangat memalukan, di mana di sana terdapat seorang pria yang bergelar sebagai seorang ustadz dan tentu memiliki ilmu agama yang tinggi. Akan tetapi sayangnya keilmuan itu malah dicemari dengan tindakan kotornya bersama dengan seorang wanita di dalam sebuah masjid agung. Menurut kesaksian yang disampaikan oleh para warga, kedua sepasang sejoli itu ternyata sudah terpantau melakukan tindakan yang tercela itu sekitar 1 bulan terakhir melalui kamera tersembunyi. Dan dari hasil kesepakatan dan perundingan bersama, para warga bersama dengan pengurus masjid kemudian berinisiatif untuk menangkap basah aksi dari keduanya. Hingga pada salah satu momen sepasang sejoli itu akhirnya berhasil untuk dijebak dan sebelum hendak melakukan perbuatan yang enak, para warga menggerebeknya dalam keadaan yang sama-sama sedang terbuka. Dalam interogasi yang dilakukan oleh salah seorang tetua desa, di sana sang ustadz mengaku bahwa dirinya sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 kali di tempat yang sama. Sang ustadz itu juga mengungkapkan bahwa dia awalnya sempat ragu untuk melakukan tindakan tersebut di dalam masjid. Namun karena kesempatan yang terbuka sangat lebar akibat keadaan yang sepi pada siang hari. Dengan kegilaannya dia kemudian menyuruh si pacar untuk bertumbuk di atas sajadah panjang. Pikiran yang tidak bisa dikendalikan membuatnya hanyut pada sebuah kemaksiatan. Keilmuan yang tinggi ternyata kalah pada kenikmatan sesaat di lubang kenestapaan. Sementara itu berbanding terbalik dengan kondisi yang dialami oleh si wanita, dia ternyata hanya bisa menunduk menahan segala rasa malu dari tatapan para warga yang menangkapnya. Pada momen tersebut si wanita mengungkapkan bahwa dia merasa sangat bersalah dan mengaku khilaf atas perbuatan tersebut. Dia juga berharap untuk diberikan kesempatan bertaubat setelah apa yang dilakukannya ketangkap basah. Dan dengan nada yang lirih dirinya kemudian memohon untuk para warga tidak memberitahukan kejadian ini kepada kedua orang tuanya. Sebuah peristiwa yang tentu sangat mengejutkan untuk banyak orang. Tidak ada yang bisa kita pikirkan selain mengusap dada serta menahan napas yang panjang. Mendengar cerita seperti ini sebenarnya membuat kita semua pasti tertegun dan merasa sangat malu. Namun sebagai upaya untuk menyadarkan banyak orang yang mungkin berpikiran yang sama dengan sepasang sejoli tersebut, maka saya akan membahasnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali. Terlebih kelakuan mereka memang sudah berada di luar batas dari kewajaran. Melakukan tindakan pencoblosin di dalam sebuah masjid tentu sangat mencoreng kesucian dari umat muslim. Apalagi status dari keduanya adalah seorang yang berpendidikan dalam keilmuan Islam secara sangat mendalam. Si wanita yang menjadi pemeran antagonis tersebut bernama samaran Marlina yang berusia sekitar 22 tahun. Dia berasal dari perkampungan yang cukup terpelosok di Provinsi Jawa Tengah. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kehidupan dari Marlina di kampung ternyata cukup terbatas oleh fasilitas yang ada. Hingga hal itu kemudian membuat kedua orang tuanya mengirim dia ke sebuah pesantren yang ada di pusat kota. Keputusan itu diambil sebagai upaya untuk membangun karakteristik dari putrinya itu agar senantiasa tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman yang semakin menyesatkan. Di mana di pondok dia akan dibekali pemahaman yang tidak terbatas mengenai akhlak serta keilmuan agama Islam. Singkat cerita, perjalanan hidup dari Marlina kemudian banyak dihabiskan di sebuah pesantren. Dia sedari usia belasan tahun sudah di sana dan jarang sekali pulang ke rumah. Hingga setelah Marlina sudah lulus dari madrasah aliyah, gadis itu kemudian memutuskan untuk tidak kembali ke kampung halaman. Di sini Marlina masih bersemangat untuk kembali menuntut ilmu pada pendidikan tingkat selanjutnya. Menurut informasi yang saya dapatkan, Marlina juga memilih untuk tetap berada di pesantren dan mengabdikan diri sebagai seorang pengajar. Di sana dia akan menjadi seorang guru dari para santri ataupun santriwati yang baru masuk ke sana. Selain itu, Marlina juga ternyata diterima untuk berkuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Semarang. Gadis itu memiliki nilai akademis yang cukup baik dan dirinya mengambil jurusan ilmu pendidikan agama.
Dalam kesaksian dari para teman terdekatnya, diketahui bahwa Malina akan pergi ke tempat kuliah setelah selesai mengajar. Dan dia akan kembali ke pondok untuk tidur serta memperdalam pengetahuan agama pada malam harinya. Sayangnya kehidupan di dunia luar ternyata membawa pengaruh yang cukup buruk terhadap Malina. Banyak faktor yang membuatnya kemudian tergoda untuk menyelami pergaulan yang tidak terbatas di luar pondok pesantren. Dan kisah ini tentu bermula dari pertemuannya dengan seorang pria di sebuah kedai kopi. Ketika itu dia sedang mengerjakan tugas bersama teman-teman yang lain. Dan dengan kepercayaan diri yang tinggi si pria kemudian menghampirinya serta meminta nomor ponselnya. Pria tersebut juga ternyata berstatus sebagai pelajar di universitas yang sama dengan Malina hingga komunikasi di antara mereka berjalan dengan sangat terarah dan pembahasannya cukup interaktif satu sama lain. Singkat cerita, setelah mengenal si pria secara lebih mendalam, pemikiran dari Malina kemudian mulai tergoyah pada sebuah kesesatan. Di sana dia sudah tidak lagi memperdulikan hukum agama yang selama ini dipelajari mengenai kedekatan dengan seorang pria. Dan perkenalan tersebut secara naluri mengubah perspektifnya ke arah yang negatif secara keseluruhan. Menurut informasi yang berhasil saya dapatkan, pria itu diketahui bernama samaran Muhammad Junaidi dan berusia sekitar 23 tahun. Dia juga ternyata adalah lulusan pondok dan menjadi guru agama di salah satu pesantren di Provinsi Jawa Tengah. Tidak jauh berbeda dengan kehidupan yang dijalani oleh Malina. Kedekatan Junaidi dengan keilmuan Islam tentu tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebab sedari kecil dia sudah menuntut ilmu agama dan memperdalam banyak kitab dari para ulama. Sayangnya bisikan-bisikan iblis ternyata tetap saja bisa mempengaruhi kehidupan seorang manusia. Meskipun dia sudah dibekali ilmu yang tinggi, namun keimanan yang terkikis oleh pergolakan zaman membuat mereka seolah merasa tertantang dengan perbuatan maksiat. Dalam penuturan yang disampaikan oleh Muhammad Junaidi, di sana dia menceritakan bahwa dirinya bersama dengan Malina kemudian semakin sering menghabiskan waktunya sepulang kuliah. Kedekatan di antara keduanya juga sudah selayaknya orang yang berpacaran. Mereka tidak segan untuk saling bersentuhan fisik seperti berpegangan tangan satu sama lain. Disinilah niatan bosok dari Junaidi kemudian mulai berkembang pada pemikiran yang menyesatkan, di mana di sana dia ternyata sudah berpikiran untuk melakukan tindakan yang enak dengan gadis polos tersebut. Dan menurut pengakuan dari Muhammad Junaidi, dia juga sering sekali memanfaatkan keadaan untuk memberi sentuhan pada bagian mangkuk dari Malina. Dan gadis itu ternyata sama sekali tidak menolak hingga Junaidi kemudian berkeyakinan bahwa dia juga memiliki keinginan yang sama. Hingga akhirnya perangkap dari para iblis itu kemudian berhasil membawa mereka pada sebuah penyimpangan yang terselubung dan keduanya sama-sama tergoda atas sebuah kenikmatan sesaat yang sangat mengkhawatirkan. Awal mula kejadian ini terjadi ketika Muhammad Junaidi bersama dengan Malina sedang mampir ke sebuah masjid untuk melaksanakan sholat duhur. Di sana keadaannya memang hanya mereka berdua dan tidak ada pengurus ataupun orang lain yang sedang beribadah. Hingga setelah mereka berdua sudah menyelesaikan peribadatan menghadap Allah, keduanya kemudian memutuskan untuk beristirahat saling berdampingan di pelataran masjid tersebut. Sayangnya pada momen ini bisikan-bisikan kembali hadir dan menggoda Muhammad Junaidi. Sebuah kesempatan yang tercipta karena kondisi yang sangat sepi akhirnya membuat Junaidi mulai bermain-main. Mulanya dia kemudian meraih mangkuk itu dan setelah sudah tumpah dirinya kemudian menghisapnya. Kali ini tidak ada yang bisa menghentikan si pria yang bergelar ustadz itu selain keimanannya itu sendiri. Di tempat yang sangat suci nyatanya dia tidak kuasa untuk menahan segala gejolak rasa dan bahkan seolah tidak takut dengan yang maha kuasa. Menurut penuturan yang disampaikan oleh Junaidi di hadapan petugas, setelah dia sudah menguasai Malina secara keseluruhan, dirinya kemudian menarik gadis itu secara paksa untuk berpindah ke tempat sholatnya para wanita. Pada sekat di dinding pemisah antara pria dan wanita di tempat ibadah tersebut, Muhammad Junaidi akhirnya bisa menikmati apa yang seharusnya dia tuntaskan.
Pada kejadian ini, Malina juga hanya diam membisu tanpa bersuara sedikit pun. Gadis itu bahkan tidak menolak ataupun berkata apapun terhadap aksi yang sudah dilakukan Muhammad Junaidi. Nampaknya Malina juga sudah terperdaya dengan tipu daya para iblis, dan dengan bisikannya tersebut dia akhirnya terjebak pada dosa besar atas kemaksiatan di tempat yang sangat suci itu. Menurut keterangan yang Daya dapatkan setelah berhasil melakukan perbuatan yang pertama kali tersebut, rasa ketagihan dan dorongan besar untuk mengulangi ternyata terus menguasai mereka. Hingga beberapa hari berikutnya Muhammad Junaidi dan Malina kemudian datang kembali ke sana. Proses kejadian itu juga sama persis seperti yang pertama, di mana setelah mereka sudah melaksanakan sholat duhur, keduanya kemudian melaksanakan apa yang mesti terlaksanakan. Pada momen itu Muhammad Junaidi bahkan menyiapkan sebuah karet pengaman dan Malina memakai pakaian gamis yang panjang untuk mempermudah aktivitas terselubung tersebut. Sayangnya rutinitas dari Malina dan Muhammad Junaidi kemudian dicurigai oleh para warga sekitar sebab keduanya selalu datang berdua dan menghabiskan waktu yang cukup lama di dalam masjid. Hingga salah satu warga itu kemudian melaporkan atas kejanggalan yang selama ini dia rasakan dan pengurus masjid selanjutnya memeriksa beberapa kamera tersembunyi yang terpasang di sana. Hingga didapati sebuah fakta yang sangat mengejutkan di mana ada sebuah tayangan yang menampilkan sebuah tindakan yang kelewat batas di atas sebuah sajadah panjang. Para warga juga menemukan bekas karet pengaman di dalam lemari mukena. Si pria itu nyatanya bertindak ceroboh dengan membuangnya di sana. Menurut keterangan yang saya dapatkan, atas kejadian yang memakukan tersebut kemudian membuat sebagian warga merasa sangat marah. Mereka benar-benar tidak habis pikir dengan pikiran sepasang sejoli itu yang melakukan tindakan di dalam tempat yang sakral untuk umat Islam. Dan atas segala emosi yang sudah tercipta, para warga awalnya hendak mencari rumah dari keduanya dan menjemput mereka di sana. Para warga secara terang-terangan ingin menghakiminya dan memberikan tindakan yang cukup keras kepada mereka. Akan tetapi hal itu kemudian langsung dicegah oleh tetua desa. Dia meminta agar semuanya bersikap sabar dan tenang dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sang tetua desa itu juga mengungkapkan bahwa dia bersama dengan pengurus masjid sudah berkonsultasi dan disepakati bahwa mereka akan menjebak keduanya pada momen yang tepat. Hingga sekitar 1 minggu berikutnya Muhammad Junaidi dan Malina kemudian kembali datang ke masjid tersebut. Di sana mereka selanjutnya melaksanakan sholat duhur dan kemudian duduk berdua di pelataran masjid. Keduanya ternyata tidak menyadari bahwa ada beberapa warga yang sedang memantau mereka dari kejauhan. Dan setelah Muhammad Junaidi sudah sedikit membuka apa yang seharusnya dibuka, para warga bersama dengan pengurus masjid akhirnya langsung menangkap basah tindakan dari keduanya. Dan sebelum ada tindakan yang berlebihan dari para warga yang sudah dibuat marah, Muhammad Junaidi serta Malina kemudian langsung diamankan ke rumah tetua desa setempat. Pada momen ini Muhammad Junaidi tentu tidak menyangka bahwa aksinya akan ketahuan. Dia tertunduk lesu dengan tatapan yang dipenuhi rasa bersalah. Tidak jauh berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh Malina, gadis yang sudah tidak gadis itu juga berlinang air mata menahan rasa malu yang tidak tertahankan. Pada interogasi yang dilakukan oleh tetua desa, di sana didapati bahwa Muhammad Junaidi dan Malina ternyata sudah melakukan tindakan itu di dalam masjid sebanyak 5 kali. Muhammad Junaidi mengaku di hadapan para warga bahwa dirinya sangat menyesal. Dia mengakui semua perbuatan itu dan tidak memungkiri khilafan yang terjadi di antara mereka. Pada interogasi itu juga para warga dan pengurus masjid baru mengetahui sebuah fakta yang cukup mengejutkan di mana keduanya ternyata adalah seorang mahasiswa di perguruan tinggi keislaman di kota Semarang. Selain itu, status mereka juga adalah seorang santri dan santriwati di salah satu pondok pesantren yang cukup ternama di Provinsi Jawa Tengah. Sebuah fakta yang seolah berbanding terbalik dengan perilaku yang ditunjukkannya, bagaimana bisa seorang yang mempelajari dan memperdalam keilmuan Islam malah terjebak pada perbuatan kemaksiatan. Beberapa warga bahkan menggelengkan kepalanya masing-masing.
Mereka benar-benar prihatin atas apa yang sudah terjadi dan ini adalah sebuah contoh yang begitu sangat nyata, di mana orang berilmu belum tentu berakhlak baik dan memiliki pemikiran yang matang sebelum bertindak. Menurut keterangan yang saya dapatkan, peristiwa ini kemudian dilimpahkan ke kantor kepolisian di wilayah hukum Kota Semarang. Keduanya dibawa ke sana dan akan diberikan sanksi atas perbuatan yang sudah mereka lakukan. Satu usulan dari pengurus masjid tentu adalah menikahkan keduanya secepat mungkin dan dia meminta pihak keluarga agar lebih memperhatikan kondisi mental dari anak-anaknya kembali. Sebuah ironi pada kejadian yang semestinya tidak terjadi, pikiran yang sempit atas rasa keinginan dan kehendak yang tidak tertahankan. Terlebih posisi dari keduanya adalah seorang yang memiliki potensi yang besar untuk masa depan Islam atas keilmuan yang sedang dipelajarinya. Namun sayangnya keimanan yang tipis itu membuat mereka terjebak pada kenikmatan yang sesaat. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Saya juga berharap untuk para orang tua yang mempunyai anak yang masih remaja, sebaiknya kita masih menjaga ataupun mengontrol segala aktivitas mereka di luar sana. Sebab pada perkembangan zaman yang semakin tidak terkendali, bisa saja kejadian serupa terulang kembali kepada kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.